Mengoreksi diri kita sendiri. Dan koreksi itu harus ada dasar dong, dan harus ada tujuan dong. Koreksi, bagaimana saya bisa mengoreksi? Bagaimana saya menilai diri saya itu kurang? Bagaimana saya tahu kalau saya punya kekurangan? Bagaimana saya tahu kalau saya ini salah? Kalau Imam Ghazali mengatakan ada 3 cara. Kalau pengen tahu kekurangan kita, yang pertama cari dengan dirimu sendiri. Cuman kadang kalau orang itu mencari kesalahan sendiri itu susah. Paling mudah mencari kesalahan orang lain. Paling gampang mencari kesalahan orang lain, gampang kelihatan. Sebab gini, kesalahan dohir itu sama kesalahan batin itu kurang lebih. Kalau sudah ada ego, ada akunya itu ketutupan. Misal, suatu ketika kita ada di meja begini, ada ingusnya, ada orang buang ingus di sini, mohon maaf. Ingus gimana bahasa halusnya ingus? Ya ingus. Saya pengen membuat bahasa yang halus lagi, nggak ketemu. Ada ingus di sini. Kemudian Anda tiba-tiba lagi begini kena ingus. Oh. Anda akan, siapa naruh ingus di sini? Ada di sini. Menjijikan ingus. Menjijikan, salah orang naruh ingus di meja. Akan tapi suatu ketika, semoga Anda sehat semuanya. Kok kena flu? Ada ingus di sini begini. Biari saja di sini. Malah begini. Ayo. Apa bedanya ingus ini dengan ingus yang di meja? Gak ada bedanya, cuman karena ini ada akunya milikku. Kalau sudah aku itu jadi baik, dan aku ada akunya sama. Kalau kesalahanku kadang susah untuk dilihat. Aku, makanya orang gampang nilai orang lain. Hati-hati, ini penyakit ingus. Suka tahu kalau orang lain. Dia tidak pernah mencoba melihat kekurangan dirinya. Awas, hati-hati. Nah, kata Imam Ghazali, ini hebat kalau mampu. Kalau tidak mampu, komitmen dengan istri tercinta, dengan suami tercinta berjanji, bang, tolong bang, kita harus komitmen, kita janji dah. Kalau ada kekurangan, saya itu kan paling cerewet bang. Kalau saya cerewetnya berlebihan, ingetin ya. Ingetin bang. Jadi kita saling tegur. Bahkan berlomba-lomba kasih hadiah nanti. Makanya kalau suami tapi diingatkan sama istri, jangan marah. Kita komitmen ini. Kalau ada istri Anda kok ngingetkan, langsung bilang, kamu berani ngingetkin saya ya. Aku pikir kau dulu cantik, tapi setelah kau ngingetkan aku, ternyata kau tambah cantik sayangku. Haus, kalau begitu saya kasih anting saya sebelah satu. Kali membanting pintu keluar rumah, hijrah model apa itu? Hah? Diingat istri langsung dipeluk, sayangku terima kasih kau telah mengingatkan aku dan sebagainya. Sama seorang istri yang soleha, komitmen dengan suami. Kalau diingatkan jangan diem toh. Paling susah kalau istri diingatkan suami ada diem toh, nggak ngomong. Iya, iya, ini dengar enggak? Iya, ya. Sudah nggak jangan cemberut, sudah nggak ada senyumnya. Nah ini istri model apa begitu. Kalau sudah diingatkan suami, sambut, suami terima kasih wahai sayang, kau telah menyelamatkan aku. Ini kunci hal-hal semacam ini. Jangan sampai kita susah diingatkan oleh orang, maka komitmen kita. Cuman biarpun ada komitmen begini, bukan seenaknya loh ya. Mengingatkan pun harus dengan cara yang halus, yang indah. Bukan mentang-mentang komitmen langsung ini, oh enggak. Akhirnya berlomba-lomba mencari-cari kesalahan. Oh bukan. Ada satu rumus dalam hidup bermasyarakat, termasuk komunitas atau keluarga. Ada satu hal yang selalu kami hadirkan, itu poin ketiga. Poin yang lainnya nanti suatu ketika saya kasih. Poin ketiga, agar hidup Anda indah, lestari, tentrem, damai, aman. Jadilah Anda hidup, apakah dalam keluarga atau yang komunitas semacam ini, jadilah orang yang mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau perlu tulis di dapur yang gede, di kamar yang gede, tulisan mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau melihat suami diingatkan mulai cemberut, tunjuk bang, apa itu? Itu. Sebab ini problem rumah tangga ini begitu, kalau sudah diingatkan sama sahabat, sama sohib saja. Selama ini baik-baik, gara-gara diingatkan gak mau lagi duduk sama dia. Iya, males, cerewet. Waduh. Maka yang kedua kata Imam Ghazali, kalau kita pengen tahu kekurangan kita untuk berbenah, mustahil berbenah kalau orang tidak tahu kekurangannya. Mustahil berbenah kalau tidak tahu kekurangannya. Oh dia anggap dirinya sudah oke kok.
Jadi ulet tetap di tempat yang busuk, udah ngerti dia. Kalau ternyata dengan temannya, kita komitmen dulu dengan sahabat, dengan istri, dengan anak, dengan ini untuk saling mengingatkan. Dan jadikan hidupnya saling mengingatkan, bukan mengingatkan saja ya. Harus pandai berani mengingatkan dan diingatkan. Itu indah dalam rumah tangga. Dan itu selalu kami serukan dalam persahabatan, komunitas, yayasan, lembaga, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau ternyata kata Imam Ghazali, jika ternyata kita sudah komitmen sama istri pun rupanya nggak beres-beres. Kenapa? Istrinya mungkin terlalu sopan, paling takut ngingetin suaminya. Karena ingat masa lalu suaminya, kalau sudah marah, oh taringnya double. Sang suami pun kadang, jangan dianggap suami keker itu langsung berani ngingetin. Oh belum tentu, keker brewok jenggotan begitu belum tentu ngingetin istri. Kadang gimana ya? Karena takut tersinggung perasaannya, begitu tinggi, begitu cintanya kepada sang istri, gak bisa ngingetkan kadang. Akan tapi harus kita pangkas itu rasa takut mengingatkan itu, jangan sampai ada dalam rumah tangga kita. Harus berani kita mengingatkan, dan ingat janji semuanya. Siapapun jika mengingatkan kepada Anda pastikan, mungkin Anda tidak bisa nerima dalam hati Anda karena belum terbiasa, tapi pastikan Anda memberikan kebaikan. Oh, ya Allah, ingatin saya traktir besok. Pastikan ada contoh yang hebat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kunci hijrah ini. Sayyidina Umar itu suatu ketika ada satu orang itu ingatkan dengan kasar. Kalau aku salah tolong ingatkan saya ya. Ada orang angkat pedang, ya Khalifah saya akan mengingatkan engkau dengan pedangku ini. Kurang ajar. Sahabat Sayyidina Umar marah mau dipegang itu orang. Ya Khalifah dia telah berlebihan. Sayyidina Umar adalah orang istimewa, orang mulia, berkata, diam kau semuanya. Justru dia yang akan menyelamatkan aku, bukan kalian semuanya. Bahkan dalam riwayat orang itu mengatakan, ya Khalifah kenapa bajumu double, yang lain bajunya satu. Pakai baju double, jubah double gini. Saya pakai baju double sekarang, kamu satu. Kenapa bajumu double, yang lain tidak? Nyesel Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar berkata apa? Manggil istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah? Enggak ada apa-apa Khalifah, hanya ada gandum satu karung. Kata Khalifah Umar, bagi separuhan. Separuh untuk kita, separuh buat orang yang telah mengingatkan aku tersebut, yang telah menyebut kekurangannya. Lalu Sayyidina Umar mengangkat tangan dan berdoa yang sangat masyhur, rahimallahu imra'an ahdali uyubi. Ya Allah berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kepadaku kekuranganku. Khalifah, kita ini apa? Ingatkan istri marah, ingatkan mertua ngambek, ingatkan orang tua berani mukul, ya ma, itu kan masalahnya, ya sambil pukul-pukul. Kalau ada orang mengingatkan, pastikan setelah dari ini, kalau kita menghijrah juga, kalau ingatkan sambut dia. Kalaupun hati kita belum kuat, perangi itu. Anda kirim transfer duit kayak hadiah atau apa untuk menghancurkan kesombongan di hati kita. Al-kibru batarul hati, kesombongan adalah yang memangkas kebenaran, menolak kebenaran. Ini kalau kita kembangkan rumus satu ini, alangkah indah dalam hidup. Kadang orang itu bukan saja marah, kadang tersinggung. Diingatkan, ya kamu sudah baik, ya saya jelek. Orang ingatkan kok. Maka kalau Anda masih tersinggung, sebetulnya kesombongan sangat kuat di dalam diri Anda. Baik, kemudian di dalam masalahnya yang selanjutnya, kalau kita ingin tahu kekurangan kita, kata Imam Ghazali itu, dengar orang yang nggak seneng sama kamu, itu bener kalau ngomong dari kamu. Yang nggak seneng sama kamu siapa? Kalau dia ngomongin tentang kamu, pegang itu, berbenah. Kau begini ya, oh, bener itu. Jadi akhirnya apa? Mengambil faedah dari orang musuh kita. Ada orang mengkritisi kita, orang mencaci kita, mengolok kita, bener. Dasar kau nih, wah ini Ustaz sombong. Kalau bener juga barangkali. Tinggal gitu saja. Kenapa harus susah? Baik, ini adalah masalah berbenah.